Ustaz Somad tuh cuma pandai ceramah aja tuh, suruhnya orang sedekah, dia sendiri tak sedekah. Saya dompet tinggal. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Inilah ceramah yang paling menyakitkan. Dah, bawa jauh-jauh. Asal menengok tu menitik air mata. Cincin tinggal, jam tinggal, mobil tinggal, rumah tinggal, semuanya tinggal. Mana yang menolong? Itulah yang dalam kotak tu. Isi. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa untuk hari esok. Siapa yang merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, maka dia lebih hina daripada makhluk apapun. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ustaz Somad, kalau kau nampak orang menyalamimu, nampak anak-anak muda menarik tanganmu, ada orang-orang mencium tanganmu, jangan pernah terfikir dalam pikiranmu bahwa kau jauh lebih mulia dari mereka. Tapi di pandangan Allah, mereka itulah yang jauh lebih mulia, karena dia sudah beramal, kita belum beramal. Ketika datang anak muda mahasiswa menarik tangan, mencium, Ustaz, apakah aku lebih mulia dari dia? Tidak, dia jauh lebih mulia, karena dia sudah beramal. Dia memuliakan ulama, dia memuliakan ustaz, dia memuliakan orang tua, sedangkan engkau belum beramal apa-apa. Apakah ketika kau beri tanganmu kau sudah beramal? Belum, dia yang sudah beramal, kita belum beramal apa. Tukang cuci di rumah kita, jangan sepelekan mereka. Pembantu, security, supir, tukang panen, kutip brondol, tukang pupuk kita, mereka kelingking. Tapi mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jangan menyepelekan orang, jangan meremehkan orang. Dunia selalu berputar. La taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Termasuk acara hari ini bisa terselenggara karena banyaknya kelingking-kelingking orang-orang kecil, dan terkabulnya doa, mengetuk pintu langit karena orang-orang kecil. Makanya kalau saya ketemu dengan cleaning service, dengan tukang pel, pergi di airport, ketemu di tempat macam-macam, lalu orang menyepelekan, jangan saudaraku, boleh jadi di hadapan Allah dia jauh lebih mulia daripada engkau. Hanya orang yang tak sanggup menahan mata, tak sanggup menahan telinga, tak sanggup menahan lidah, tak sanggup menahan tangan, tak sanggup menahan kaki, tak sanggup menahan hati, tak sanggup menahan pikiran. Maka kata Nabi, ibadahnya man soma, siapa yang sanggup menahan waktu siang itu, imanan, pada siang Ramadan, imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban, hanya membalaskan meminta balasan dari Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Bagaimana kalau ada orang tahan makan, tahan minum, tapi mata tak ditahan, telinga tak ditahan, lidah tak ditahan? Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tak menahan lidahnya, tak menahan matanya, tak menahan tangannya, tak menahan kakinya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka perbuatan dia menahan makan, menahan minum tak ada pahalanya. Kau ambil kain selendang, kau gendong ibumu dari Jakarta jalan kaki ke kota Makkah. Sampai di Makkah kau tawaf 7 putaran, naik ke Bukit Safa, pergi ke Marwah 7 putaran, tahallul, maka belum dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Oleh sebab itu yang punya uang, senangkanlah hati orang tua. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya ketemu di grup WhatsApp. Senangkan orang tua, karena setelah Allah langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan engkau hanya beribadah kepada Allah. Habis Allah, wa bil walidaini ihsana.
berbakti kepada orang tua. Takut, iri, benci, marah, rindu, cinta letaknya di dalam hati. Makanya kita tak boleh benci. Ini yang gadis-gadis asal nengok anak lajang itu, wih, najis aku nengok kau. Tiba-tiba dia sukses, selesai S1, dapat S2 ke Australia, pulang dia bisnismen, PNS, pegawai BUMN, punya perusahaan, kaya. Akhirnya robah benci menjadi rindu. Abghid baghidaka haunamma. Kalau kau benci, benci sekedarnya saja. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Boleh jadi suatu saat dia akan menjadi kekasihmu, karena benci dan rindu tipis setipis kulit bawang. Orang yang berkata tidak ada hubungan kita dengan Palestina, itu murni hubungan konflik antara Palestina dengan Israel, maka dia tidak mengerti ajaran Islam. Kita baca Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau orang mengatakan itu Palestina tidak ada hubungan agama, maka Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Nabi Musa hijrah ke Palestina, Nabi Isa lahir besar di Palestina, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ke Palestina, barulah naik ke Sidratul Muntaha. Maka hubungan kita bukan sebagai hubungan kemanusiaan, tapi hubungan yang lebih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Andai kau bukan seorang muslim, andai tak percaya kepada Muhammad, untuk menyaksikan kebiadaban Israel cukuplah sebagai manusia, tak perlu menjadi seorang muslim untuk kasihan kepada Palestina. Cukup menjadi manusia yang berakal sehat, maka sudah cukup untuk membela Palestina. Apakah berdosa orang tua membiarkan anak perempuan tidak berhijab? La yadkhulul jannata, tak masuk surga ayah, tak masuk surga abang, tak masuk surga suami. Dayyus, yang tak ada rasa cemburunya. Abang, ayah, suami membiarkan istri, adik, anak perempuan keluar rumah tak pakai hijab, dayus, tak ada cemburunya. Itu adik kau? Iya. Cantik ku tengok. Iyalah, abangnya kan ganteng. Dayus, tak ada rasa cemburu. Mestinya wajahnya merah. Kenapa kau tengok aurat saudaraku, saudariku, adikku, anakku? Ingat, bapak yang rajin salat, yang rajin puasa sunat, selangkah lagi kau masuk surga, selangkah mau masuk Jannatul Firdaus. Tapi anakmu kau biarkan tidak menutup aurat, selangkah juga kakimu akan ditarik ke dalam neraka jahanam. Ingatlah wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, abang. Dari Anas bin Malik bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, sejak diciptakannya neraka sampai saat ini malaikat Mikail tidak pernah tersenyum walau sekalipun. Apa sebab? Karena takutnya kepada api neraka. Mengapa dia takut? Alasannya rasional, karena matanya melihat langsung. Kita tidak melihat. Kita hanya sekedar tahu dari Al-Quran, dari hadis, dari fatwa, dari ceramah, dari tausiah ulama. Tentulah pengetahuan yang lewat telinga tak sama efeknya dengan yang pengetahuan ditengok oleh mata langsung. Maka malaikat Mikail yang sampai pada derajat malaikat sekalipun takutnya bukan main, sampai tak dapat tersenyum sejak neraka diciptakan. Man farraju an muslimin kurbatan min kurabid dunia. Siapa yang mampu melepaskan kesulitan orang di dunia ini, satu saja kesulitan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka nanti dia akan dimudahkan Allah segala urusannya pada hari kiamat. Adapun masalah dosa kita, silap kita, kata-kata kita, siapa yang tak berdosa? Sedang Nabi Adam saja berdosa. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minal khasirin, nanti kau akan menjadi orang yang rugi, fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang yang zalim. Adam saja berdosa, apalagi kita anak cucu Adam. Maka kita tutupi dosa-dosa kita itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, tutupilah dosa-dosamu di masa yang lalu dengan perbuatan-perbuatan baik. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang silap, khilaf, salah, buat dosa, tsumma yatatahhar, mandi, paling bagus mandi, berwudu tak bisa, tayammum, setelah itu salat sunat 2 rakaat, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Tamat kuliah, pulang ke Pekanbaru Riau. Suatu ketika mampir di sebuah warung, akhirnya saya makan.
Lalu ketemu teman lama, pas mau bayar, nggak usah bayar. Kenapa? Yang punya rumah makan nih saya. Kaya, mobilnya mewah, luar biasa. Saya tanya, sampean bisa kaya begini? Aku susah, Mat. Dulu ketika kalian semua pergi kuliah, aku nggak kuliah karena ayahku meninggal, aku anak yatim. Akhirnya aku usaha. Alhamdulillah sekarang Allah titipkan pembantu 10, semuanya sudah dibawa pergi umroh. Saya tanya, apa kesan kamu dengan saya? Kita sudah lama tidak ketemu. Selama kita sekolah dulu, yang kamu ingat tentang saya itu apa? Kata dia, kau baik, Mat. Andai dulu kau sombong, Mat, mungkin ketika kulihat kau makan, aku nggak keluar. Untuk apa nyalamin orang? Ternyata betul, pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.